Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Ustazah Tiara kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan BSI kepada teman-teman semua. Nah, tema BSI kita hari ini adalah berbakti kepada Umi dan Abi. Ayo, angkat tangan. Siapa yang selama ini sudah merasa berbakti kepada Umi dan Abi? Wes. Alhamdulillah ya, semoga teman-teman semua diberikan kesabaran, ketabahan untuk bisa tetap terus berbakti kepada Umi dan Abinya. Karena faedah dari kita berbakti kepada Umi dan Abi, faedah dari kita berbakti kepada orang tua itu sangat banyak sekali manfaatnya. Nih, yang pertama, dikabulkannya doa-doa. Nah, bagi yang uminya masih ada, abinya masih ada, terutama umi ya, doa seorang ibu itu, doa umi itu begitu sangat mudah diijabah oleh Allah. Jadi mintalah doa kepada Umi doakan Ana ya, agar Ana bisa menjadi hafiz Quran, agar Ana bisa menjadi agar qiraati Ana menjadi lulus sehingga Ana bisa ikut tasih. Pokoknya mintalah doa-doa kebaikan dari Umi dan Abi, karena doa dari seorang Umi itu sangat mustajab, jadi sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Kemudian faedah yang kedua, dihapuskannya dosa-dosa besar kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah balik, hati-hati, karena setiap perbuatan yang dilakukan itu sudah dicatat oleh Allah. Maksudnya dicatat oleh malaikat. Nah, jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, bahkan setiap keburukan yang kita lakukan itu pun juga dicatat oleh malaikat. Nah, jadi jika kita banyak dosa dan kita sudah berbakti kepada Umi Abi, kemungkinan dosa-dosa kita yang besar pun akan dihapus oleh Allah. Ada sebuah cerita ya, seorang laki-laki dia mendatangi Nabi. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Apakah ada taubat untukku? Nabi bertanya, apakah engkau memiliki seorang ibu? Laki-laki itu pun menjawab, tidak. Nabi bertanya lagi, apakah engkau memiliki seorang bibi? Ia menjawab, iya. Kemudian Nabi bersabda, berbaktilah kepadanya. Nah, jadi doa seorang umi, doa ibu, bahkan jika ibunya tidak ada, kita diminta untuk berbakti kepada bibi atau kepada acil ya, kalau bahasa Banjarnya. Nah, kemudian faedah yang ketiga, berbakti kepada orang tua itu merupakan penyebab keberkahan bertambahnya rezeki. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini adalah faedah dari berbakti kepada orang tua yang ketiga. Kemudian faedah berbakti kepada orang tua yang keempat, barang siapa yang berbakti kepada umi, abinya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan durhaka pula kepadanya. Nah, mungkin saat ini teman-teman belum merasakan, karena posisi teman-teman saat ini masih sebagai anak. Nanti ketika teman-teman sudah besar, sudah berkeluarga, baru teman-teman menyadari. Misalnya ketika teman-teman mempunyai anak yang membangkang, tapi ini naudzubillah min dzalik ya. Nah, bisa saja itu terjadi karena teman-teman pernah membangkang umi dan abinya. Nah, jadi sering-sering beristighfar ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena faedah dari
berbakti kepada umi dan abi juga ini akan turun kepada anak kita. Apa yang kita lakukan kepada umi dan abi kita, kemungkinan begitulah anak kita yang akan dilakukannya kepada kita. Bahkan ada sebuah pepatah itu mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali jatuhnya ke sungai ya, larut. Nah, kemudian faedah dari berbakti kepada umi abi yang kelima, kembali ya, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua kita. Nah, murka Allah juga terletak kepada murkanya kedua orang tua kita. Nah, jadi sangat berhati-hati sekali ketika berbicara kepada orang tua kita. Nah, biasakanlah gunakan kata-kata yang lembut, gunakanlah kata-kata yang santun. Ketika uminya memanggil, jangan dijawab, itu saja dosanya sudah sangat besar teman-teman. Jadi jangan sampai membuat orang tua kita itu marah, jangan sampai membuat orang tua kita itu murka, karena murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Nah, kemudian juga ridhonya Allah juga terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Jika orang tua kita sudah ridho, kemungkinan Allah juga akan ridho kepada kita. Nah, kemudian faedah dari berbakti kepada umi dan abi yang keenam adalah diterimanya amal. Nah, seseorang yang bakti kepada kedua orang tuanya, maka amalnya akan diterima. Nah, diterimanya amal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada sebuah kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kalau aku tahu bahwasanya aku punya sholat yang diterima, pasti aku bersandar kepada hal itu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah menerima amalnya. Nah, jadi jika kita sudah berbakti kepada umi dan abi kita, maka segala amal kebaikan kita juga akan diterima oleh Allah. Nah, ini teman-teman renungkan ya faedah-faedah ini, sehingga bisa menjadi bahan untuk kita, maksudnya menjadi pikiran, renungan untuk kita, agar kita takut untuk mendurhakai kedua orang tua kita. Sampai di sini Ustazah akhiri, semoga bermanfaat ya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.